anak terpencil. Aku anak pedalaman, lahir dari kalangan orang tak punya. Hidupku seadanya, masa depanku terasa suram. Dalam keadaan begini, aku tidak menyerah. Walau susah payah, aku berusaha untuk sekolah. Biar dengan kaki ayam, pakaian kuman. Namun hatiku selalu penuh semangat untuk bisa pandai. Walau hanya membaca, menulis dan berhitung. Dalam hati aku berdoa, berilah secercah cahaya dalam hidupku. Pemintuan merupakan sebuah dusun di pedalaman Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kecamatan Marau. Jarak yang harus ditempuh dari kota Kabupaten Ketapang ke kota Kecamatan Marau adalah 130 km dengan kondisi jalan yang berdebu jika kemarau dan penuh kubangan lumpur jika hujan. Alat transportasi yang populer adalah sepeda motor. Untuk sampai ke dusun Pemintuan dari kota Kecamatan Marau, masih harus ditempuh perjalanan sejauh 37 km yang dapat ditempuh dengan sepeda motor selama kurang lebih 2 jam. Orang Dayak biasa memberi nama dusun tempat tinggal mereka dengan nama sungai yang mengalir di situ. Demikian juga nama dusun Pemintuan, berasal dari nama sungai yang menjadi sumber hidup warga dusun. Ramen. Ya ini. Penduduk dusun Pemintuan berjumlah 105 kakak. Laki-laki 101 orang. Perempuan 186.
Mata pencarian masyarakat dusun Pemintuan cuman hasil karet, rotan, dan kayu olen. Warga masyarakat dusun Pemintuan, seperti halnya warga masyarakat pedalaman lainnya, selalu harus berjuang sendirian dalam mengembangkan dirinya, berpacu dengan riuhnya kemajuan zaman. Hidup mereka yang sederhana, polos, dan lugu mengungkapkan kejernihan suara hati di tengah gelombang besar modernisasi yang tidak pernah berpihak pada mereka. Masyarakat di sini sangat jauh terpancil dari desa maupun dari kecamatan. Sedangkan dari pemerintah kecamatan sampai di kabupaten juga kami berulang-ulang kali mengusulkan segala bantuan dan apa yang kami inginkan tidak pernah ditanggapi. Jalan yang agak lebar ini baru dibangun tahun 2002. Di sini hanya ada 2 fasilitas umum, SD Pak Pingoy dan cuma ada gedung gereja ada. Fasilitas lain belum ada. Di sekolah tanpa nama inilah anak-anak dusun Pemintuan mendapatkan pemenuhan hak dasar mereka atas pendidikan. Mereka menulis, membaca, dan berhitung. SD didirikan oleh masyarakat secara gotong royong. Tidak ada bantuan dari siapapun. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Cuma masyarakat yang mengelolanya. Gedung sekolah dasar ini memiliki riwayat yang cukup panjang dan berliku, yang tidak dapat dilepaskan dari ketulusan dan kegigihan seorang Pingwi Subekti, yang hanya sempat menamatkan pendidikan di SMP. Dalam diri Pingwi, ketulusan tidak mengenal tingkat pendidikan. Ia mengalir dari hati nurani yang jernih dan keprihatinan yang dalam akan kehidupan anak-anak dusunnya. Keprihatinan inilah yang menjadi kekuatan untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak. Saya melihat anak-anak di sini buta huruf. Maka saya tahun 1986 saya mengajak masyarakat untuk membangun atau mendirikan SD swadaya, yaitu tanpa lantai di tanah, dinding kulit, atapnya sirap, selama 5 tahun. Pertama-tama kami sekolah di sini kurang lebih tahun 1988, yaitu muridnya kurang lebih 40-an. Masuk sekolah darurat yaitu terletak di daerah lokasi 80 itu. Sedangkan sekolahannya berbentuk dindingnya dinding kulit biasa dan atapnya yaitu ya atap sirap biasalah. Sedangkan atap sirap itu diberikan oleh masyarakat, yaitu untuk sumbangan sekolahan itu. Tahun 1992 pindah ke dalam gereja selama 7 tahun. Waktu kami belajar tahun 1992 di gereja ini, saya mengajar kelas 1 di sini, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tahun 1998 baru membangun gedung. Harapan saya untuk mendirikan sekolah supaya anak-anak itu lancar membaca, berhitung, dan menulis. Nama saya Ginjot, saya lulus tahun 2000. Jika tidak sekolah, Pak Pingoy ini pasti saja saya bodoh. Jika saya bodoh, pasti saya mudah ditipu orang dan tidak tahu membaca, menulis, dan tidak tahu apa-apa sekali.
Dai, tenang ke dalam. Tenang ke dalam. Sekarang pelajaran kita matematika ya. Coba kelas 1 90 ya. Ini tanda apa? Kurang, berarti harus dikub. Kurang berapa? 80. Caranya 50 masih sisa ya. Seperti ramuan. Habis ya. Nah, jadi berapa 125 bagi 5 dapat 25. Ini bagi 5 juga kan? Hah? Bagi 5? Turun 75 ya. 5 kali 5 ya. Jadi ini 1 kali 45 kedua 1. Nah, tahu enggak? Ini jadi 2.000 bagi 5 dapat 200. Sekarang nomor berapa? Nomor 3 udah kan 100 kan? Karena 2 kali 5 udah diisi? Ya, berarti tadi gambar C ya. Yang 50 30 betul. 50 kurang 20 30 betul ya. 83 kurang 50 70 kan? Ya. Betul. 40 tambah 50 ya 90 betul. Dan kita menghitung dari 1 sampai 10 atau hitung puluhan ya. 40 tambah 60 100. Iya. 50 tambah 50 100. 60 tambah 30 90 ya kan? Ya. Nah, betul. 50 ya 70 tambah 6 ini salah. 70 tambah 6 berapa? Sekolah itu hanya memiliki 3 ruang. Setiap ruangan diisi murid dari 2 kelas. Kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 dan kelas 4. Kelas 5 dan kelas 6. Selama 15 tahun, Pingwi mengajar seorang diri. Dia harus mondar-mandir dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Pada pertengahan tahun 2002, ada seorang ibu yang berani mengabdikan dirinya untuk ikut membantu mengajar di sekolah ini.
akibat dari serbuan Jepang itu, serangan Jepang itu, maka pecahlah perang Pasifik. Jepang itu menduduki negara mana? Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Motivasi saya itu ingin istilahnya meringankan beban, dan saya tuh sangat istilahnya prihatin terhadap anak-anak di sini, adik-adik di sini lah, katakan kadang-kadang belajar, kadang-kadang tidak. Terutama kan seperti Pak Pingoy pun banyak keperluan yang diurusnya dah. Jadi saya tuh dalam pikiran saya saat itu, daripada saya istilahnya ilmu tuh saya pendam, istilahnya ilmu yang sedikit-sedikit saya dapat itu saya pendam, lebih baik saya ikut terjun dan istilah membantu dia supaya mereka bisa belajar sebagaimana mestinya, seperti itu. Harapan kami itu deh supaya sekolah ini tidak mati dan terus bisa berlanjut ke generasi yang akan datang. Tidak hanya kami sendiri yang bisa berbuat seperti ini, tetapi kami pun minta dukungan supaya kami itu tidak istilahnya bekerja itu istilahnya tanpa memikirkan masa depan, seperti itu. Saya mulai membuka mengajar tahun 1987. Saya hanya mendapat imbalan dari masyarakat itu per kakak itu hanya 1 canting beras, dan berjalan selama 2 tahun. Habis itu saya ngelas sukarela sampai tahun 1997 saya dapat program untuk guru kontrak, masuk program guru kontrak, dapat kontrakan dari Kuskupan. Itu dapat bantuan dari Kuskupan sebesar 225. Sampai tahun 2000 udah habis kontrak. Jadi tahun 2000 sampai tahun 2001 saya tuh tidak mendapat apa-apa. Setelah masuk lagi ada bantuan itu tahun 2002, 2003 ini 150. Saya kan masuk sekolah ini istilahnya masuk ngajar tanggal 7 bulan 7 2002. Terus selama dari bulan 7 sampai bulan 8, bulan 9, terus sampai bulan 10 honor kami itu tidak datang. Jadi terus datang selebar kertas yang menyatakan bahwa gaji kami itu 250 pada bulan 11 itu. Dan waktu itu kami dikasih 300, saya dapat 200, Pak Pingoy hanya dapat 100. Terus saya dikasih kwitansi suruh tanda tangannya, saya tanda tangani. Tetapi yang datang bulan 12 hanya 150 sampai saat ini, 12 sampai bulan 4 ini tadi gaji honor kami itu hanya 150 setiap bulannya. Ya, tanggapan saya sebagai sesama guru tentang apa yang diperjuangkan Pak Pingoy, saya sangat mengagumi perjuangan beliau cukup besar terhadap masyarakatnya, mengabdi tanpa pamrih. Sebab kebanyakan guru sekarang yang ada, mereka selalu menuntut terutama dari segi penghasilan, juga dari segi keramaian. Ya, ini selalu mereka tuntut. Tapi kalau Pak Pingoy ini, beliau tidak menuntut penghasilan yang begitu besar, beliau tidak menuntut suatu keramaian ataupun hal-hal yang katakanlah menunjang keluarganya.
sesuatu.